Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part ke-7. Itu soal ke-7, yaitu diketahui dua array A dan B dengan input nilai integer berupa ya, nilai integer. Buatlah program untuk memindahkan semua elemen AI ke CJ dan BI ke DK jika antara elemen AI dan BI memiliki faktor persekutuan terbesar sama dengan satu, maka banyak elemen A dan B harus sama. Contoh misalkan input AI dengan elemennya himpunannya 3 4 5 3, BI dengan himpunannya 5 2 dan 5 dan 4, maka output CI 3 3, DI 5 4, ya. Oke. Jadi dia untuk perkodingannya ada di sini. Oke. Pertama kita langsung saja ya, langsung saja ke intinya. Kita membuat fungsi untuk mencari faktor persekutuan besarnya, di mana kita dengan ini kita main function ya, using function di sini. Untuk functionnya yaitu cari FPB dengan tipe datanya integer, terus parameternya integer A, integer B, ya. Kita pakai pernyataan while di sini. While B itu tidak sama dengan nol, maka integer temporary sama dengan A modulo B. Maka A sama dengan B, B diisi dengan temp. Close ya, close dari while ini return ke A. Nah, kemudian ini untuk integer main-nya di sini ya. Kita deklarasikan n, kemudian kita cout masukkan jumlah elemen array. Array ya, sorry. Cin n. Kemudian kita deklarasikan untuk eh, data arraynya di sini. An, bn, cn, dn dengan tipe data integer. Kemudian untuk J sama dengan 0 untuk indeks untuk array C dan D kita deklarasikan sebagai data tipe data integer. Kemudian cout masukkan elemen array A and line untuk masuk pernyataan pengulangan di sini. For dengan statementnya integer I sama dengan 0, I dengan kondisi I kurang dari N, I plus plus, C in AI. Kemudian untuk masukkan cout juga masukkan elemen array B and line. So, pernyataan pengulangan di sini. Integer I sama dengan 0 dan kondisi I kurang dari N, I plus plus, C in BI. So, kita ke proses pengecekan FPB dan pembinaan elemen. For, kita masuk pernyataan pengulangan. For integer I sama dengan 0 dengan kondisi I kurang dari N, I plus plus. Kita buat pernyataan kondisi. If cari FPB A dan BI sama dengan 1 atau isi 1, buka kurung, CJ dengan indeks J sama dengan A dengan array indeks I, D dengan array indeks J sama dengan B dengan array indeks I, J plus plus, tutup untuk bagian sini dan tutup untuk yang for row. Dan kita menampilkan hasil C out back, uh, backslash and output C. So, pengulangan lagi di sini. For integer I sama dengan 0, I dikurang dari J kondisinya ya, I plus plus, buka kurung, cout, CI itu I sama dengan J kurang satu, tuh ya. Nah, kemudian cout di sini kurung berapa, n line. Kemudian cout output D dengan pengulangan for integer I sama dengan 0 dan kondisi I kurang dari J, I plus plus. Cout DI sama dengan J kurang satu, artinya ini blank space, kemudian koma space, kemudian cout dan n line. Oke, kita coba running programnya ya. Maaf, sebentar. Oke, kita coba cek dulu di sini. Masukkan jumlah elemen array. Oke, bentar ya. Biar samaan ya. Oke.
Misalkan 3, 4, 5, 3, B, 5, 2. Nah, kurang lebih sama ya. Saya ngikutin dari contoh soal biar barengan ya. Gitu. Maka keluar ya outputnya. Jumlah elemen array itu maksudnya elemen pada himpunan untuk elemen array-nya gitu ya. Nah, maka keluar cetak C33, D 54. Dari mana ini soal saya analogikakan seperti ini ya. Dia mengambil nilai yang homogen, maksudnya nilai yang sama. Misalkan tiga di untuk elemen array A 3453 ya. Nah, tiganya kan ada dua sama ya. Dia muncul dua kali, maka tulis cetaknya cetak 33. Nah, terus elemen array B 45 juga itu kan dua kali ya ulangi. Nah, kan di sini nih 4. Untuk lebih lanjut kita langsung saja ke Word-nya ya untuk penjelasan lebih detail di sini. Oke, Oke, itu logika programnya seperti ini. Program bekerja dengan membandingkan dua elemen pada posisi indeks yang sama dari dua array berbeda. Intinya terletak pada fungsi cari FPB yang menggunakan logika sisa bagi atau modulo. Secara berulang hingga menemukan angka terbesar yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Jika hasil dari fungsi tersebut adalah satu, berarti pasangan angka tersebut memenuhi syarat untuk dipindahkan. Kemudian program menggunakan variabel J sebagai indeks khusus untuk array hasil C dan D. Variabel J hanya akan bertambah jika syarat FPB terpenuhi. Hal ini memastikan bahwa array hasil tidak memiliki celah kosong di tengahnya dan tersusun secara rapi. Ini untuk penjelasan programnya ya, kurang lebih tidak jauh berbeda. Jadi yang library standar, kemudian mengatur nama, menggunakan penanaman standar dan fungsi seperti proses input dan output dapat dipanggil secara langsung tanpa harus menuliskan identitas pustaka secara lengkap setiap kali digunakan. Kemudian mengusung fungsi perhitungan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Fungsi ini nantinya akan dipanggil berulang kali dalam proses utama. Kemudian penerapan metode Euclidean, di mana dalam fungsi tersebut digunakan metode pengulangan yang memanfaatkan operasi sisa pembagian untuk menjadi FPB hingga salah satu bilangan bernilai nol. Kemudian penggunaan variabel sementara. Selama proses perhitungan FPB, program menggunakan variabel sementara untuk menyimpan sisa hasil pembagian sebelum melakukan pertukaran nilai antar variabel utama. Dalam pengembalian hasil perhitungan, setelah proses pengulangan selesai, nilai terakhir dua variabel utama dianggap sebagai FPB dan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi tersebut. Tujuh memasuki proses utama. Program kemudian mulai menjalankan bagian utama yang bertugas mengatur seluruh alur kerja, mulai dari penerimaan input hingga penampilkan hasil. Dapat menyiapkan variabel pengendali. Sebuah variabel disiapkan untuk menyimpan jumlah elemen data yang akan diproses oleh program. 9. Interaksi input jumlah data. Program melakukan instruksi kepada pengguna agar memasukkan jumlah pasangan bilangan yang akan digunakan dalam proses perhitungan. 10. Penyediaan struktur penyimpanan data. 4 buah array disiapkan dalam memori untuk menampung dua kumpulan data awal serta dua kumpulan hasil penyaringan yang akan dihasilkan oleh program. 11. Menyiapkan penunjuk posisi data. Sebuah variabel indeks tambahan digunakan untuk menandai posisi penyimpanan berikutnya pada array hasil sehingga tidak terjadi ruang kosong dalam proses pemindahan data. 12. Program meminta pengguna untuk memasukkan elemen-elemen yang akan disimpan pada array pertama sebagai bagian dari pasangan bilangan yang akan diuji. 13. Pengisian data array kedua, program kembali meminta pengguna memasukkan elemen yang akan dimasukkan, maksudnya disimpan pada array kedua sehingga setiap elemen memiliki pasangan indeks yang sama dengan array pertama. Kemudian sistem melakukan perulangan untuk memeriksa setiap pasangan elemen pada kedua array berdasarkan indeks yang sama. 15. Pada setiap iterasi, program memanggil fungsi perhitungan IPB untuk menghitung hubungan faktor antara dua bilangan yang sedang diperiksa. 16. Program memeriksa apakah hasil IPB dari pasangan bilangan tersebut bernilai 1. Jika demikian, berarti kedua bilangan tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. 17. Jika pasangan bilangan memenuhi kondisi tersebut, nilai dari array pertama dipindahkan ke array hasil pertama dan nilai dari array kedua dipindahkan ke array hasil kedua. 18. Setelah data berhasil dipindahkan, indeks penunjuk posisi hasil ditambah agar elemen berikutnya dapat disimpan secara berurutan. 19. Setelah seluruh pasangan data diperiksa, program mulai menampilkan isi array hasil pertama yang berisi elemen-elemen yang memenuhi kondisi penyaringan. 20. Program menampilkan setiap elemen satu persatu serta menambahkan tanda pemirsa agar tampilan data menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya program menampilkan pasangan dari elemen-elemen yang telah diseleksi sebelumnya.
kedua, elemen-elemen pada array kedua ditampilkan dengan format yang sama seperti array pertama, agar hubungan pasangan data tetap terlihat jelas. 23. Setelah seluruh data berhasil ditampilkan, program menutup eksekusi dan mengirimkan sinyal kepada sistem bahwa proses telah selesai dilakukan. Oke, ini untuk penjelasan selanjutnya. Misalnya kita input A 3453, B 5225, 4 dengan jumlah elemen arraynya 4. Kita langsung ke iterasi 1. I sama dengan 0, A dengan indeks 0, 3 dengan 3, B 0, 5. FB 35 adalah 1. Simpan. C 0 sama dengan 3, D 0 sama dengan 5. Nilainya jadi 1. Kemudian untuk iterasi kedua, I sama dengan 1. A1 sama dengan 4, B1 sama dengan 2. FBB 4,2 adalah 2, bukan 1. Iterasi ketiga, I sama dengan 2, A 2 sama dengan 5, B 2 sama dengan 25. FVB 5,25, maka adalah 5, bukan 1. Skip, tidak berarti. Kemudian iterasi keempat, I sama dengan 3, A 3 sama dengan 3, B 3 sama dengan 4. FVB 3,4 adalah 1. Simpan, C1 sama dengan 3, D1 sama dengan 4. Nilai J jadi 2, maka hasil akhirnya adalah array C 3,3, array D 5,4. Ini untuk pseudocode-nya ya. Untuk program kita deklarasikan n integer, bj integer, a array 0 sampai 100 of integer, array b array 0 sampai 100 of integer, c array 0 sampai 100 of integer, d array 0 sampai 100 of integer. Kemudian fungsi cari fbb a b integer isi dengan integer, deklarasikan temporary integer, deskripsi while b tidak sama dengan 0 do temporary diisi dengan mod if A diisi dengan B diisi dengan temp. And while return A and fungsi deskripsi di sini ya. Bikin, right, masukkan jumlah elemen array. With n. J diisi dengan 0. Right, masukkan elemen array A. For I diisi dengan 0 to n kurang 1 do. Read AI. And for, right, masukkan elemen array B. For I diisi dengan 0 tambah n min 1 do. Read BI. And for I diisi dengan 0 to n kurang 1 do. Cari FVB AI BI sama dengan 1 dan CJ diisi dengan AI, DJ diisi dengan BI, C diisi dengan C plus 1. And if and for write output C for I sama dengan 0 to J plus 1 to write CI. If I tidak sama dengan J plus 1 dan write comma. And if and for write tanda kurung kurang write output D tutup kurung kurung berawal. For I sama dengan 0 to J kurang 1 dulu. Write DI if tidak sama dengan J kurang 1 dan write comma and if and for write n. Terus ini untuk flowchartnya. Di sini untuk flowchart fungsi. Ini kita input terima proses terima parameter A dan B. Seperti kondisi apakah B tidak sama dengan 0? Jika ya, temporary A modulo B, terus proses lagi A sama dengan B sama dengan temporary, lagi sampai dia ke tidak, kembalikan nilai A. Ini untuk flowchart fungsi. Terus untuk flowchart untuk integer main. Di sini mulai yang berjumlah elemen n, deklarasi array A, B, C, D, dan J sama 0. Kita ke input elemen A dan B. Masuk kenyataan di sini ya. Kenyataan di sini seharusnya true, ini false di sini ya. Dan misalkan true, maka panggil fungsi cari FBB AIBI. Masuk pernyataan kondisi di sini. Apakah hasil FBB sama dengan 1? Jika iya, CI sama dengan AI, DI sama dengan BI, J sama dengan J plus 1. Masuk ke iterasi I++, kemudian kembali lagi ke sini. Ya. Terus selesai, output cetak isi A, C, dan B selesai. Nah, terus misalkan apakah hasil FPB sama dengan 1, misalkan jika tidak, dia langsung kembali lagi ke sini ke perulangan sampai nilainya itu tidak memberi, maka langsung cetak isi A, C, dan D selesai. Oke, demikian video dari saya mengenai tentang program mengenai FPB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas. Kebetulan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.